Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 ingin berbagi informasi menarik nih tentang microwave link. Di video ini kami sudah menyiapkan penjelasan yang mudah dipahami, mulai dari pendahuluan hingga pembahasan lengkapnya. Setiap anggota kelompok kami akan ikut menjelaskan materi sesuai bagiannya. Jadi jangan lupa tonton sampai selesai ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang teknologi komunikasi yang super penting ini. Enjoy watching semuanya. Selamat menonton, bye-bye. Nah, anggota kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Galuh Paramita Anwaro absen 9, yang kedua Kesha Dewi Aurelia absen 17, yang ketiga Hanifatul Indiarti absen 19, dan yang keempat Laili Nafilatul Faricah absen 22. Kami dari kelas 10 TJKT 2 SMK Negeri 1 Bangil. Kami semua bekerja sama menyusun materi ini agar presentasi dapat berjalan lancar. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan materi microwave link pada bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kita akan memasuki bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini terdapat 4 poin penting yang akan disampaikan oleh masing-masing dari kelompok kami. Poin pertama ada definisi microwave link yang akan disampaikan oleh Hanifatul Indiarti. Poin kedua ada sejarah singkat microwave link yang akan disampaikan oleh Galuh Paramita Anwaro. Poin ketiga ada tujuan penggunaan pada microwave link yang akan disampaikan oleh Kesha Dewi Aurelia, dan poin terakhir atau poin keempat ada karakteristik utama pada microwave link yang akan disampaikan oleh Laili Nafilatul Faricah. Simak sampai habis ya teman-teman. Microwave link adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan gelombang mikro dengan frekuensi tinggi 1-30 GHz. Teknologi ini digunakan untuk mengirim data, suara maupun video dengan cepat dan stabil pada jarak jauh. Oke, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai microwave link. Microwave link pertama kali digunakan sekitar tahun 1940 hingga 1950. Awalnya digunakan untuk kepentingan militer saja, terutama pada komunikasi jarak jauh yang lebih cepat dan aman. Namun seiring berkembangnya teknologi, pemanfaatannya jauh lebih luas sehingga tidak hanya digunakan untuk kepentingan militer saja. Kemudian sistem ini digunakan untuk komunikasi sipil seperti sambungan telepon jarak jauh, siaran televisi, hingga menjadi salah satu backbone atau tulang punggung sambungan jaringan internet modern yang mendukung koneksivitas yang kita nikmati sehari-hari. Jadi koneksivitas yang kita nikmati sehari-hari itu berawal dari microwave link ini, yang awalnya dari telepon jarak jauh, sambungan telepon jarak jauh, lalu ke siaran televisi hingga menjadi backbone yang mendukung koneksivitas yang kita nikmati sehari-hari. Oke, sekian itu saja penjelasan mengenai sejarah singkat microwave link dari saya. Terima kasih. Tujuan utama dari microwave link adalah untuk menghubungkan jaringan antar wilayah tanpa harus menggunakan kabel yang panjang. Teknologi ini lebih memudahkan komunikasi yang lebih efisien, cepat, dan juga dapat menyalurkan data dalam jumlah yang besar. Karakteristik microwave link membutuhkan line of sight atau jalur tanpa halangan antara pemancar dan penerima. Teknologi ini memiliki kapasitas bandwidth besar, mampu menjangkau puluhan kilometer serta mendukung komunikasi point to point. Setelah memasuki bab pendahuluan, kita akan memasuki bab pembahasan. Pada bab pembahasan kali ini terdapat 4 poin penting juga yang akan disampaikan oleh masing-masing individu dari kami. Poin pertama yaitu jenis-jenis microwave link yang akan disampaikan oleh Galuh Paramita Anwaro. Poin kedua yaitu komponen sistem yang akan disampaikan oleh Laili Nafilatul Faricah. Poin ketiga yaitu kelebihan dan kekurangan pada microwave link yang akan disampaikan oleh Hanifatul Indiarti, dan poin keempat yaitu cara kerja microwave link yang akan disampaikan oleh Kesha Dewi Aurelia. Nah, itu dia 4 poin yang akan disampaikan oleh masing-masing dari kami. Jadi jangan lupa ditonton sampai video ini selesai ya teman-teman. Nah, microwave link sendiri memiliki 2 bagian utama, yaitu indoor unit atau IDU dan outdoor unit atau ODU. Indoor unit berada dalam ruangan dan berfungsi untuk mengolah data serta mengubahnya menjadi sinyal gelombang mikro yang kemudian akan diteruskan ke outdoor unit yang dipasang di luar ruangan dan berada di dekat antena.
ODU bertugas memancarkan sinyal tersebut sekaligus menerima sinyal dari stasiun lain. Dengan kombinasi IDU dan ODU ini, proses pengiriman dan penerimaan data akan berjalan dengan lancar dan komunikasi bisa dilakukan dengan baik dari satu titik ke titik lainnya. Sekian, itulah jenis-jenis microwave link yang sudah saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen sistem. Komponen utama microwave link meliputi antena parabola untuk mengirim dan menerima sinyal, transmitter untuk mengubah data menjadi gelombang mikro, receiver untuk mengembalikan sinyal menjadi data, serta waveguide berfungsi sebagai pengantar sinyal. Menara pemancar berfungsi sebagai penopang antena agar jangkauan lebih luas. Kelebihan Microsoft Link adalah kapasitas data yang besar, jangkauan luas, serta instalasi yang lebih cepat dibandingkan kabel. Kekurangannya yaitu membutuhkan line of sight, bebas halangan, rentan hidup gangguan cuaca, dan biaya pembangunan menara yang cukup tinggi. Microwave link bekerja dengan cara memancarkan gelombang mikro dari antena pemancar menuju antena penerima. Proses ini membutuhkan jalur lurus tanpa penghalang. Jika jaraknya terlalu jauh, sinyal akan diperkuat oleh repeater agar tetap stabil. Kemudian, diteruskan ke perangkat penerima untuk diubah kembali menjadi data. Cara kerja microwave link. Bayangkan Anda sedang melakukan panggilan video dengan teman jauh. Bagaimana suara dan gambar Anda bisa sampai ke mereka dengan cepat? Iya, prosesnya sangat menarik. Pertama, perangkat Anda yang kita sebut transmitter mengubah suara dan gambar Anda menjadi gelombang mikro. Gelombang mikro ini seperti paket-paket kecil informasi yang sangat cepat. Kedua, gelombang mikro ini kemudian dikirim melalui antena. Antena ini seperti tangan yang melempar bola, tapi yang dilempar adalah gelombang mikro. Bola-bola ini meluncur cepat di udara menuju teman Anda. Ketiga, gelombang mikro ini melakukan perjalanan melalui udara. Jaraknya bisa sangat jauh, bahkan beberapa kilometer. Selama perjalanan, gelombang mikro ini tetap utuh, siap untuk sampai ke tujuan. Keempat, saat sampai di tempat teman Anda, ada antena penerima yang siap menangkap gelombang mikro tersebut. Antena ini seperti tangan yang menangkap bola yang dilempar tadi. Terakhir, perangkat teman Anda yang disebut receiver menerima gelombang mikro dan mengubahnya kembali menjadi suara dan gambar yang bisa Anda lihat dan dengar. Jadi, Anda bisa melihat dan berbicara dengan teman Anda seolah-olah sedang berada di ruangan yang sama. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak sudah menonton video kami sampai akhir. Semoga penjelasan tentang microwave link yang kami sajikan bisa bermanfaat dan menambah ilmu baru untuk kita semua. Jangan lupa untuk terus belajar dan berkreasi ya, karena teknologi berkembang setiap hari dan kita harus siap mengikutinya. Salam hangat dari kelompok 4, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai jumpa lagi teman-teman semua.